على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Baik, di antara sisi lain, sisi berapa ini? Yang kelima ya. Ada khilaf kah? Baik, yang pertama tadi apa? Allah bersumpah. Yang kedua tadi? Yang kedua saya juga sudah lupa. Yang kedua apa tadi? Hah? Porsi dakwah yang besar. Yang ketiga? Tadi mengambil waktu yang banyak. Yang kelima jangkauannya sangat apa? Yang keempat jangkauannya sangat luas. Yang kelima, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya tidak ada amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Oleh karenanya seorang harus sadar bahwasanya akhlak mulia itu ibadah yang sangat agung karena sangat berat timbangannya di akhirat kelak. Sangat berat timbangannya di akhirat kelak ya. Oleh karenanya seorang fokus ketika ingin beramal saleh hendaknya dia memberi porsi untuk beramal saleh terkait dengan akhlak yang mulia ya. Sadarlah bahwasanya memaafkan pahalanya besar, meredam amarah pahalanya besar ya. Sebagaimana sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa, perhatikan. Ayat yang antum sering dengar, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang disiapkan surga bagi mereka? Allah sebutkan ciri-cirinya di antara akhlak yang mulia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak, tidak pelit. Dia berinfak dalam kondisi lapang, infaknya banyak, dalam kondisi sulit juga berinfak meskipun lebih sedikit. Berinfak, tidak pelit. Ini akhlak yang mulia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, yang meredam amarah. Tidak cepat melampiaskan amarah, emosi. Al-kadhim, kadhmul ghaidh itu seperti air yang sudah diikat di tempat air ya, yang sudah sebentar lagi akan meluber, kemudian dia ikat supaya tidak luber. Artinya amarah tersebut sudah diubun-ubun namun tidak dia lampiaskan. Ternyata ini sebab utama masuk surga. Ciri utama orang bertakwa, ini terkait dengan akhlak. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan ya tentang orang man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala rusul khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayil huri syaa. Siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka Allah akan buat dia, Allah panggil dia di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak. Allah perkenalkan dia, Allah buat dia tersohor di hadapan khalayak manusia sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Gara-gara apa? Meredam apa? Amarah. Bayangkan suruh pilih bidadari yang dia suka. Ini dalil bahwasanya bidadari bukan satu model, tapi bermodel-model. Terus antum disuruh pilih. Di antara sebab antum pilih bidadari apa? Meredam apa? Amarah. Makanya kalau istri membuat antum marah, antum tidak usah marah, antum senyum aja. Kenapa mas tidak marah? Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meredam amarah disuruh pilih bidadari pada hari kiamat kelak. Luar biasa, pahalanya besar. Wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Memaafkan, kapan maafkan? Ketika orang mendolimi kita, ketika orang menyakiti hati kita, ketika orang menuduh kita yang tidak-tidak, ketika orang mengambil harta kita, ketika orang memukul kita, kita maafkan. Subhanallah, ini sebab utama masuk surga. Ini akhlak atau bukan? Akhlak. Menunjukkan benar sabda Nabi, tidak ada amalan yang paling berat pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Di antara dia juga akan hal ini. Ketika Allah menyebut tentang sifat-sifat ibadur rahman, apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Furqan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat yang lain, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Ar-Rahman itu hamba-hamba Allah yang spesial, yang dijanjikan surga, yang di akhir ayat kata Allah,
ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang diberi ganjaran surga yang tinggi, al-ghurfah, surga yang tinggi, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Di antara ciri pertama ibadur rahman adalah tentang akhlak. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Dengan apa? Tawadhu. Tawadhu itu akhlak atau bukan? Akhlak. Tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, akhlak yang mulia. Meskipun dia mungkin punya ilmu yang tinggi, meskipun banyak hafalan Qur'annya, meskipun banyak hafalan hadisnya, meskipun tinggi jabatannya, dia berakhlak mulia. Tidak merendahkan orang lain, berjalan di atas muka bumi hauna. Tawadhu. Tidak sombong dengan cara jalannya, dengan gestur tubuhnya. Tidak sombong dengan tata bicaranya, kata-katanya. Tidak sombong dengan komentarnya. Tidak sombong dengan tulisannya. Tidak sombong dengan bantahnya meskipun dia sedang membantah. Dia tidak sombong sama sekali. Tidak ada kesombongan tercium dari dirinya. Ini ciri ibadur rahman. Ini akhlak yang mulia. Saya sering sampaikan hal ini berulang-ulang. Saya contohkan. Kita sombong, mungkin kita punya ilmu. Kita punya pembantu. Saya punya pembantu. Mungkin saya gaji dia, kerja di rumah. Tapi dia punya amal soleh yang luar biasa. Dia dapat gaji 100% dia kirim ke ibunya. Bayangkan, 100% dia kirim ke ibunya. Sementara kita mungkin yang sudah lama gaji belum bisa melakukannya. Ya tidak. Terus kita menganggap dia rendah. Dia bisa mengirim 100% hasil keringatnya sebulan penuh untuk ibunya. Terus kita bilang kita lebih hebat daripada dia. Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik. Bahwa a'lamu bil muttaqin. Allah yang lebih tahu mana yang bertakwa. Oleh karenanya, ciri utama ibadur rahman yang buat mereka masuk surga yang pertama Allah sebutkan adalah akhlak yang mulia, tidak sombong sama sekali. Kemudian ciri kedua sama, tidak sombong. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri kedua juga akhlak. Kalau diajak ngomong sama orang-orang bahlul, orang-orang bodoh, qalu salama, mereka mengucapkan salaman. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya qaulan fi'liyan, yaitu mereka melakukan tindakan atau jawaban yang menunjukkan keselamatan, tidak membalas dengan kemarahan, mereka meninggalkan perdebatan dengan baik, ya. Itu menunjukkan akhlak yang mulia, tidak terpancing emosi, tidak seperti sebagian orang masuk dalam dunia maya, kemudian ada yang baru maki sedikit dia langsung terpancing emosi. Itu bukan ciri ibadur rahman. Tidak kuat menahan emosi, dia merasa dihinakan, merasa rendah. Ibadur rahman qalu salama, tinggal jalan aja. Ini akhlak yang mulia. Oleh karena kita harus yakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling lebih berat di timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Maka seorang berusaha untuk menelusuri akhlak mulia yang ada dalam Al-Quran. Kerjakan. Dan di antara akhlak mulia yang Allah beri porsi sangat besar masalah perkataan. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap kata-kata yang terbaik. Allah tidak mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya hasanah atau hiya hasan, ya. Tapi Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqul allati hiya ahsan. Ucapkanlah kata yang terbaik. Bukan hasan tapi ahsan. Seandainya ada 5 perkataan yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kita pilih mana yang terbaik, mana yang paling menyenangkan orang, mana yang paling mengurangi kemudaratan, mana yang paling tidak menyinggung perasaan orang, pilih. Kita berusaha memilih kata-kata dalam mentakbir, ini kita menjalankan akhlak yang mulia. Ya. Makanya orang yang paling akhlak yang paling buruk, yang perkataannya paling kotor. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittaqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara mulutnya kotor. Kalau ngomong menyakitkan, suka nyinyir, menghina orang, ya, memberi gelaran-gelaran yang buruk, ini paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak.
Maka hati-hati dalam bertutur kata. Karena di antara ciri akhlak yang mulia adalah bertutur kata yang baik. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata husna yang terbaik,